Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Amalia, tempatnya marbot saling sharing. Masih bersama saya Riko. Kali ini saya kedatangan bintang tamu untuk yang kedua kalinya. Bersama saya Bapak Rahmat Sambolo, Ketua Pengurus dari Yayasan Astra, Yayasan Dharma Bakti Astra atau YDBA ya Pak. Ya. Dan juga sekaligus sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Betul ya Pak? Betul. Pak Sam, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kali kedua Bapak mampir di podcast kita nih Pak. Iya. Gitu. Tadi kayaknya pas pertama kita di bawah Bapak baru datang, kayaknya rada pangling sama saya Pak. Karena rambut saya beda kayaknya. Gitu, sekarang. Jadi iya, makanya agak kurusan juga. Gitu. iya, jadi kayak kurusan ya Pak. Pak, sebelum saya mulai atau sebelum kita mulai podcast kita, jadi kita kurang lebih podcast yang pertama itu 1 tahun yang lalu atau di akhir tahun 2024 gitu ya Pak. Yang menarik adalah Pak, salah satu video Bapak itu di medsosnya kita di Yayasan Amalia Astra itu jadi yang paling tinggi viewsnya loh Pak. Oh iya, Gitu. terima kasih ya. Udah, ada sekitar hampir 300 view di TikTok Pak. 300.000 view, sorry. Iya. 300.000 view dan itu angka yang cukup besar untuk sebuah video ditayangkan gitu. Ya mudah-mudahan yang gini nanti ada yang FYP lagi nih Pak di media sosial kita gitu. Oke Pak Sam, kalau di podcast kita yang pertama itu kan kita ngobrolin kurang lebih tentang Kaiseng di Astra, tentang PDCA juga, tentang people development juga gitu. Nah kalau kali ini dari kita tuh pengen menggali lebih jauh atau ngobrolin lebih jauh tentang Yayasan Dharma Bakti Astranya itu sendiri gitu ya Pak. Nah awalan Pak, boleh di-share Pak YDBA itu sejarah singkatnya mungkin ya, dan juga aktivitas utamanya itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi bagi saya dan saya yakin bagi Astra, Yayasan Astra YDBA ini merupakan satu kegiatan yang sangat berarti ya untuk masyarakat Indonesia, terutama untuk pembinaan UMKM. Ya. Nah, Yayasan Dharma Bakti Astra ini kan udah berdiri 45 tahun. 45 tahun, oke. Jadi udah pengalamannya sangat banyak lah. Ya, jatuh bangunnya, metode segala macam. Dan hari ini Yayasan Astra YDBA ini menjadi salah satu referensi bagi pihak-pihak di luar sana. Bagaimana sih membina UMKM dengan proses yang benar, terukur, dan bisa sukses gitu ya UMKM-nya. Nah jadi salah satu referensi pihak luar, baik pemerintah, baik pembina-pembina yang ada di luar sana gitu ya, maupun orang-orang yang mau belajar lah, gitu ya. Jadi menurut saya Yayasan Astra YDBA ini harus kita kembangkan ke depannya, ya. Kembangkan agar bisa memberi manfaat yang lebih besar lagi untuk masyarakat Indonesia, terutama dalam meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia. Kira-kira itu sih. Gitu Oke, Pak. Kalau Amalia Astra itu kan mungkin baru dari tahun 2001-an kali ya Pak. Maksudnya seiring dengan Masjid Astra dibangun, itu ada gitu. Nah kalau YDBA itu memang dari awal fokus UMKM atau ada semacam adaptasi perubahan fokus atau gimana Pak? Kalau Yayasan Astra YDBA-nya sendiri memang dari awal fokusnya di pembinaan UMKM. Itu tepatnya tahun 1980. Oke. Berdirinya yayasan ini itu memang Om William sendiri sebagai founding father-nya Astra yang menginisiat berdirinya ini, di mana Om William waktu itu ingin ya Astra itu menjadi pohon yang rindang bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Nah makanya berdirilah salah satunya yayasan, yaitu Yayasan Astra YDBA ini. Gitu. Saya penasaran gini deh Pak, kan pendidikan ada gitu yayasannya, terus juga sosial keagamaan juga ada di kita gitu. Nah, kenapa pada saat itu milihnya UMKM ya Pak? Maksudnya apa yang pengen dituju visinya gitu Pak? Ya, saya coba mereka-reka
ya, tetapi saya yakin jawabannya nggak salah sih, bahwa kemampuan masyarakat Indonesia ini bisa ditingkatkan dalam segala hal kalau ekonominya bergerak, gitu ya. Dan bergeraknya ekonomi masyarakat ini tidak harus hanya melalui perusahaan, gitu ya, atau badan-badan resmi, gitu ya. Melalui pembinaan UMKM ini akan menggerakkan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Nah, jadi saya yakin ini merupakan hal yang sangat penting ya, dan akan memberikan efek domino ya kemana-mana gitu ya. Kalau kemampuan ekonomi melalui UMKM ini bergerak, itu semuanya juga akan bergerak gitu ya. Apakah kemampuan pendidikan dan lain sebagainya akan bergerak secara sinkron gitu ya. Jadi ini kayak simpul lah ya. Kalau simpulnya kita urusin gitu ya, ini akan memberi efek ke hal-hal positif lainnya gitu ya. Oke, saya kan ke UMKM-nya kalau gitu. Ya. Kan UMKM itu kan biasanya kalau orang bikin usaha itu kan banyak gitu ya. Terus juga tapi yang tantangannya mungkin untuk tembus bisa ke atas dan bisa sustain cukup lama akan makin sortir gitu loh Pak. Nah, kira-kira tantangan secara umum yang Bapak temukan gitu ya untuk teman-teman di UMKM itu seperti apa Pak? Sebenarnya tantangan dalam membina UMKM ini saya yakin sudah dirumuskan, dicarikan solusinya oleh generasi-generasi sebelumnya di Yayasan Astra YDBA. Oleh sebab itu mereka sudah meletakkan pondasi-pondasi dalam membina UMKM ini. Salah satu pondasi yang dihasilkan atau yang dipegang hari ini oleh YDBA, ini juga berkat kontribusi pemimpin-pemimpin kita yang lama ya di yayasan ini, adalah mentality. Jadi mentality pengusaha, mentality daya juang dan lain sebagainya itu yang menjadi kekuatan gitu ya. Kemudian kedua, kalau zaman sekarang kalau kemampuan teknikal segala macam itu jauh lebih gampang karena kan sekarang ada medsos segala macam, kita bisa belajar dari berbagai pihak gitu ya. Tutorial banyak ya Pak. Nah, tinggal kalau Yayasan Astra paling mengarahkan kira-kira technically apa yang harus mereka kuasai. Nah, yang lebih penting supaya sustain, ini yang saya lihat adalah akses pasar. Jadi dalam membina UMKM ini, kita harus bantu benar mereka bisa masuk ke pasar yang istilahnya itu nggak sesaat gitu ya. Pasarnya itu harus pasar yang continue gitu. Nah, jadi istilah kita akses pasar atau rantai pasok harus kita buatkan. Sekelompok UMKM ini kita linkkan dengan rantai pasok tertentu, yang mana rantai pasok ini menjamin supply atau penjualan dari UMKM kita bisa terus menerus. Nah, tinggal UMKM menjaga QCD-nya supaya yang diterima oleh rantai pasok industri besar ini bisa sesuai standar yang mereka butuhkan, gitu ya. Kira-kira itu sih yang utama ya, mentality. Kemudian ujungnya akses pasar. Gitu ya. Saya coba perdalam lagi ya Pak untuk yang mentality gitu. Seberapa penting mentality atau basic mentality untuk wira swasta gitu ya, yang sebagai fokus gitu. Nah, terus saya mau coba bedah lagi gini Pak. Bagaimana pengaruhnya mentality itu terhadap orang yang fokus ber-UMKM dari awal dengan katakanlah subjek yang kedua itu adalah yang pernah menjadi karyawan dulu baru menjadi UMKM, itu kan mungkin mental dasarnya juga beda tuh Pak. Itu pengaruhnya di mana Pak?
Kalau di Yayasan Astra YDBA itu kita ada 4 mentality yang harus kita miliki. Harus kita bangun lah ya. Yang pertama, ya ini ada hubungannya dengan yang podcast saya yang pertama. Mau berubah. Gitu ya. Karena itu basic dari Kaiseng ya. Mau berubah gitu ya. Itu mentality yang pertama. Kedua, mau berbagi. Ya, mau berbagi. Artinya kalau dia sukses, dia harus merangkul teman-temannya, UMKM yang lain untuk dia ikut mendukung, membina juga gitu ya. Kemudian ketiga, komit. Ya. Komit terhadap apa? Terhadap QCD, Quality Cost Delivery. Karena tadi kita akan linkkan dengan rantai pasok industri besar gitu ya. Kalau dia nggak komit, susah ya. Karena industri besar itu punya standar. Iya betul Pak. Jadi harus benar-benar sesuai standarnya dari rantai pasok dan industri besar. Kemudian terakhir kalau dia udah komit, ya kita harus konsisten ya. Supaya ini bisa bertahan secara jangka panjang. Dan kalau bisa terus-menerus gitu ya. Jadi sebenarnya 4 mentality itu yang kita tekankan. Dan biasanya supaya kita yakin pembinaan ini berhasil, sebelum kita bina, UMKM ini kita assessment dulu. Jadi kita tahu nih kira-kira mentality-nya punya arah kemana gitu ya. Walaupun bisa aja belum sempurna mentality-nya, tetapi mentality-nya itu mengandung 4 unsur tadi enggak? Atau bisa dikembangkan enggak? Ya, gitu, potensi untuk tumbuhnya tadi ya Pak, dari assessment ya. Ya, nah kalau dari hasil assessment kita menunjukkan potensinya besar secara mentality, baru kita bina. Gitu ya. Jadi kita pastiin dulu. Iya. Oke Pak, kita kalau misal ngomongin basic mentality gitu ya, sebenarnya kan kita sebagai seorang muslim juga sebenarnya dituntun untuk punya basic mentality yang bagus gitu ya. Nah kira-kira menurut Bapak gimana tuh Pak? Ya, kalau ya saya nggak ahli agama gitu ya, tetapi sedikit banyak yang memahami lah gitu ya. Jadi saya kan hampir ya puluhan tahun lah ya kerjasama dengan pihak Jepang segala macam gitu ya. Justru saya melihat yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam itu justru banyak hal-hal yang sudah dijalankan oleh mentality pihak kita dari teman kita orang-orang Jepang gitu. Ya contohlah misalnya, disiplin gitu ya. Kemudian kalau komit, kalau ngomong gitu ya. Itu kan ajaran di agama Islam semua gitu ya. Nah jadi menurut saya secara ajaran ya, agama Islam itu sudah sangat lengkap gitu ya. Bahkan sudah lebih gitu ya. Tinggal permasalahannya bagaimana mentality yang diharapkan oleh agama kita itu bisa dijalankan. Bisa diterapkan juga diterapkan. Ya Pak. Ini yang menurut saya hari ini masih banyak. Ya, banyak yang tahu tapi nggak dijalankan gitu ya. Tapi orang lain ya misalnya teman-teman kita dari orang-orang Jepang itu mungkin dia nggak belajar agama Islam, tapi dia melaksanakan. Gitu. Itu kita harus belajar itu. Belajar memperbaiki diri kita untuk umat-umat kita juga gitu ya. Jadi jangan sekedar tahu gitu ya, tapi nggak menjalankan gitu ya. Tapi di luar sana banyak orang sebenarnya nggak belajar tapi menjalankan. Gitu. Sudah menjalankan gitu ya Pak. Iya gitu ya. Ya oke, menarik Pak. Oke. Ya. Tadi Bapak cerita tentang mentalitas dasar gitu ya Pak. Sebenarnya ada pilarnya seperti apa sih Pak dari mentalitas dasar itu sendiri gitu ya? Ya yang tadi itu
kalau mentalitas dasar untuk pembinaan UMKM di Yayasan Astra ada 4 tadi. Oke. Jadi yang pertama mau berubah gitu ya. Yang kedua mau berbagi ya. Ketiga komit ya terhadap standar yang ada, QCD istilah kita. Kemudian terakhir konsisten. Bisa diteruskan secara standar itu bisa dia jaga gitu ya. Dan tadi juga saya udah jelaskan bahwa dalam membina UMKM kita itu selalu memantau. Bahkan sebelum kita bina pun kita juga pastikan apakah potensi mentality yang bisa kita kembangkan ini bisa berkembang atau enggak gitu ya. Kalau bisa berkembang, nah baru kita lakukan pembinaan yang lain setelah itu. Gitu ya. Pembinaannya seperti apa sih Pak di UMKM-nya itu sendiri Pak? Yang pasti mentality yang tadi pasti ada kekurangan di sana sini kan. Mentalitinya itu kita kasih drill terus ya supaya mentalitinya itu benar-benar jadi gitu ya. Kemudian baru secara teknikal kita bekali gitu ya. Kemudian kita carikan rantai pasok gitu ya. Rantai pasok ini penting karena bagi UMKM kalau dia nggak ngelihat potensi pasar, ya gimana kita mau kembangkan ya. Motivasinya juga nggak kuat gitu ya. Karena mereka akan semangat, akan termotivasi kalau mereka melihat pasarnya di sana ada kelihatan gitu ya. Jadi percuma juga ya kita membina UMKM tapi kita nggak ngasih gambaran kira-kira potensi marketnya ada di mana dan seberapa besar dan lain sebagainya. Kalau itu nggak ada gambaran, ya ngapain pula kan ikut pembinaan dan lain sebagainya kan ujung-ujungnya pasti mereka kan ujung-ujungnya impact kepada bisnisnya kan gitu ya. Nah jadi yang nggak kalah pentingnya di samping mentality dan teknikal adalah akses pasar. Jadi beberapa tahun ini kita di Yayasan Astra benar-benar memikirkan akses pasar untuk binaan kita. Kalau kebetulan untuk manufaktur akses pasarnya mungkin jauh lebih mudah karena Astra kebetulan punya industri manufaktur kan. Jadi bisa sebagai calon vendor daripada ini selama QCD-nya bisa sesuai standar. Sesuai standar gitu. Dengan pembinaan kita gitu ya. Tetapi kita kan juga ada sektor bengkel umum, kemudian ada sektor kuliner, kerajinan, pertanian. Nah, ini hampir nggak ada di Astra nih rantai pasoknya. Ya. Nah, untuk ini kita kerjasama dengan pihak-pihak lain. Ya, misalnya dengan kalau petani kita carikanlah perusahaan jamu yang membutuhkan jahe misalnya gitu ya. Atau kalau di luar Astra kita juga memikirkan misalnya kan ada supermarket segala macam yang bisa menampung produk-produk UMKM kita, tetapi UMKM kita harus mencapai QCD yang diminta oleh supermarket dan lain sebagainya tadi gitu ya. Nah, itu yang cara kerja kita yaitu mentality kita bina, kemudian technical kita bekali sehingga QCD-nya meningkat sehingga sesuai dengan industri besar dan rantai pasok tadi gitu ya. Kalau udah sesuai pasti diserap dong sama industri besar. Oke. Pak, saya mau masuk ke UMKM-nya nih Pak gitu. Nah, UMKM itu kan tadi saya mau bilang bagaimana kita melihatnya sebuah UMKM itu punya potensi untuk maju dan ini kayaknya nggak bisa nih gitu. Atau sebenarnya setiap UMKM ataupun produk yang mereka hasilkan itu pasti ada pasarnya, cuman memang belum ketemu aja gitu. Oh iya. Sebenarnya
sekarang kan banyak ya, ada pameran, UMKM, ada bisnis matching segala macam gitu ya. Kalau itu kan hanya sekedar mempertemukan, mempertemukan buyer dengan supplier kan, gitu ya. Tetapi esensi Yayasan Astra nggak hanya di situ. Kita lebih tugasnya yang tadi itu, mentalitinya dibentuk, QCD-nya ditingkatkan, setelah itu baru akses pasar gitu ya. Jadi nggak bisa dipertemukan dulu, kemudian dibiarin ya nggak masuk juga ke pembeli karena mereka punya standar kan gitu ya, standar yang harus dipenuhi gitu. Nah jadi tugas kita di Yayasan Astra YDBA gimana memastikan mentalnya itu mental yang bisa kita dorong ke rantai pasok, kemudian technically mereka bisa mencapai standar yang dibutuhkan oleh industri besar atau rantai pasok tadi, sehingga kalau itu udah match, itu tanpa disuruh juga udah pasti masuk kan ke industri besar tadi. Berarti memang kuncinya UMKM ini sesuai standar pasarnya dulu ya. Karena kalau betul. produknya udah bagus sesuai standar udah pasti akan terserap gitu. Nah, ada contohnya nggak Pak? Maksudnya binaan yang UMKM yang sudah dibina dan bisa masuk ke rantai pasok atau misal di Astra ini sudah terserap nih, gitu Pak? Iya. Jadi kemarin kebetulan di Gias ya, di Gias kita selalu ikut pameran otomotif Yayasan Astra. Jadi kita tampilkan satu angka ya. Jadi dari binaan-binaan Yayasan Astra YDBA itu tahun lalu itu nilai omset supply ke rantai pasok industri Astra itu tahun lalu itu 4,5 triliun nilai, gitu ya. Itu kira-kira ada 50-60 binaan kita, gitu ya, yang sudah bisa masuk ke rantai pasok industrinya Astra, gitu ya. Baik, terutama otomotif ya, baik roda 2 dan roda 4. Nah itu nilai transaksinya itu 4,5 triliun gitu. Satu tahun Pak atau? Tahun lalu. Ya, 1 tahun lalu. Nah, jadi bisa dibayangkan ya dari industri yang tadinya bengkel di rumah, di garasi segala macam, hari ini mereka bisa supply ke industri-industri Astra. Kalau kita totalin nilainya ya cukup besar ya. 4,5 triliun itu cukup besar gitu ya. Nah ini salah satu contoh bahwa keberhasilan itu terukur gitu ya. Bukan hanya sekedar seremoni dan lain sebagainya, enggak. Tapi memang terukur gitu ya. Nah itu salah satu contoh. Kemudian untuk sektor yang lain kan ada kuliner, ada kerajinan, ada pertanian gitu ya. Ada beberapa contoh misalnya di Puncak. Ya, di Puncak itu awalnya ya petani biasa sayur mayur gitu ya. Pakai pupuk kimia gitu ya. Kemudian kita melihat bahwa akses pasarnya mau kemana nih? Ya, kalau kita bina. Akhirnya kita pikir akses pasarnya kita putuskan masuk ke supermarket yang sayur mayur itu, tetapi kita mau segmen anorganik. Jadi enggak pakai pupuk kimia. Gitu. Nah, jadi kita binalah petani-petani di sana supaya mereka mau bergerak, pindah gitu ya, dari cara tanam yang kimia menjadi yang organik tadi. Gitu ya. Nah jadi kemudian kita hubungkan dengan supermarket besar yang mau terima ini. Nah value added-nya kan nambah ya, beda kan, harganya kan beda itu. Harganya beda. Kemudian juga memang ada tugas kita secara teknikal gimana mendidik mereka. Membuat pupuk dan lain sebagainya gitu ya. Dan QCD-nya gimana, harus sayurannya juga harus dipilah-pilah, nggak bisa
hasil panen langsung kirim, nggak bisa, harus disortir gitu ya. Grade-nya ya, Kemudian harus di packaging gimana supaya nggak rusak segala macam ya. Nah tetapi di ujungnya value added-nya itu tadi secara harga berlipat-lipat dibanding dengan langsung dijual ke pasar gitu ya Pak. Ya, yang anorganik gitu kan, itu sayur itu kan dibeli oleh pihak lain dengan harga yang sangat murah gitu ya, tetapi beda dengan organik gitu ya. Nah memang kalau kita lihat rantai pasok yang sangat berkembang hari ini yang manufaktur. Karena kebetulan kita Astra punya industrinya. Sehingga bisa kita linkkan industri besar ini bisa mendidik bersama Yayasan Astra kemampuannya, QCD-nya gitu. Karena di dalam Astra kan lebih gampang kita kelola kan gitu ya. Berarti tidak hanya nyerap tapi mau untuk ikut kontribusi mendidik UMKM gitu ya Pak? Betul, bersama-sama. Menarik. Karena kan yang tahu drawing spesifikasi kan adalah industri besar. YDBA juga kan nggak tahu kan. Gitu. Nah jadi Yayasan Astra, YDBA bersama industri besar di dalam Astra ini datang atau mendidik UMKM ini supaya kemampuan QCD-nya naik. Gitu. Setelah naik dia akan, ya saya yakin ya otomatis akan menjadi kandidat supplier. Kalau produknya bagus mah pasti ketemu pasarnya. Oh iya ketemu, jadi nggak usah khawatir. Karena kebutuhan itu besar sekali. Sekarang masalahnya ketemu nggak QCD, gitu ya. Gitu. Kadang UMKM produknya bagus tapi bingung mau di share-nya kemana, dijualnya kemana gitu. Makanya peran di tengah sebagai penghubung tadi gitu mungkin ya Pak. Iya betul. Nah PR kita di Yayasan Astra hari ini bagaimana pola-pola rantai pasok di manufaktur dengan otomotif ini kita akan kembangkan untuk sektor lain. Seperti kuliner, kerajinan, sama pertanian gitu ya. Tetapi effortnya tentunya kita harus kerjasama dengan pihak luar. Karena Astra sendiri kan lebih kuatnya di manufakturnya gitu ya. Gitu. Oke. Untuk ya tadi ya kuncinya menaikkan standar tadi ya Pak gitu. Dan memang ya si UMKM ini mau komitmen nggak sesuai pilar di awal tadi gitu ya Pak, mau berubah atau enggak gitu. Dan ya tahan nggak dalam fase perubahan untuk meningkatkan standar itu tadi. Nah kalau misal si UMKM ini Pak katakanlah resikonya mungkin ya, resiko kalau misal belum punya mentalitas dasar tadi mereka akan gimana biasanya Pak? Jadi kalau pengalaman kita di Yayasan Astra sih karena di awal kita sudah assessment, kemungkinan mereka gagal di mentalitas dasar itu saya lihat sih kecil ya. Oh gitu. Karena rata-rata yang kita bina ini memang kita melihat punya potensi ya, dalam hal kekuatan mentality tadi. Jadi secara resiko gagal dan lain sebagainya, saya lihat sih di Yayasan Astra YDBA saya belum punya angka, tapi relatively kecil sih tingkat kegagalan kalau kita bina nggak berhasil gitu ya, karena mentalitas tadi gitu ya. Gitu. Pak, ini tips buat yang nonton nih gitu. Sebenarnya untuk yang punya UMKM biar jadi binaannya JDBA itu daftar atau JDBA yang nyari nih Pak. Karena kan benefitnya bagus dan panjang tadi itu menarik soalnya gitu. Memang saya lihat setiap ketemu dengan pihak luar pertanyaan ini selalu timbul. Sering ya Pak. Karena mungkin kenapa timbul? Karena di luar sana banyak yang mau jadi binaan ya Pak. Jadi binaan. Dibina sampai standarnya gitu meningkat tadi. Karena udah kelihatan ya hasilnya itu udah kelihatan. Berbagai cara sih. Jadi daftar langsung silakan. Kemudian juga kita juga melakukan mapping ya di seluruh Indonesia ini kira-kira potensi daerah tertentu apa sih gitu ya. Kalau potensi di daerah tertentu misalnya coklat gitu ya kita fokus di situ aja. Jadi jangan
kemana-mana supaya tajam gitu ya. Kalau di daerah itu potensinya udah ada, itu jauh lebih gampang ya membinanya karena secara ekosistem mungkin sudah ada bentuknya gitu ya. Daripada kita mencari-cari gitu ya. Misalnya di daerah ini potensinya A gitu ya. Tapi kita kembangkan yang lain. Ya ekosistemnya nggak kebentuk. Sumber daya daerah Sumber situ dayanya ya, orangnya juga nggak kepikiran juga untuk sesuatu yang bukan potensi dia gitu ya. Nah jadi kita juga melakukan itu. Nah oleh sebab itu kita kan punya 20 cabang ya di seluruh Indonesia. Nah tujuan kita supaya potensi daerah ini bisa kita kembangkan melalui pembinaan UMKM. Ya. Tapi kalau daftar langsung juga boleh ya, kita kan ada macam-macam ya, bisa web segala macam. Ya. Bisa datang juga ke kantor kita. Gitu. Cuman ya pasti akan dicek, di assessment juga gitu ya Pak, kelayakan standarnya gitu ya. Mungkin gitu kali ya Pak. Iya kan ginilah peminatnya kan banyak. Ya. Ya. Karena peminatnya banyak, kapasitas kita juga kan ada batasnya juga gitu ya. Nah sehingga ya sebelum kita lakukan pembinaan ya pasti kita assessment, kita pastiin dulu gitu ya. Ya sama lah di mana-mana ya. Tapi kita berusaha bagaimana meningkatkan jumlah binaan kita setiap tahun selalu meningkat gitu ya. Ya, oke. Ya. Oke, berarti memang kuncinya pada pembinaannya itu sendiri juga gitu, yang mana ini saya izin sedikit kasih contoh kalau yang di kita juga gitu, karena memang namanya kita membina banyak orang itu kan bentuknya macam-macam gitu ya Pak gitu. Nah ada juga yang datang itu ya udah pragmatis aja gitu, kita saya dapat apa nih kalau dibina gitu, langsung sumbu pendek aja ke situ gitu. Padahal kan pasti nggak gitu ya Pak, nggak ngasih ikannya langsung kan ke mereka kan, tapi kita kasih kail lah istilahnya gitu. Nah seperti apa Pak proses seperti itu? Jadi sebenarnya kita nggak melihat kita nggak mau jump to konklusi juga gitu ya dalam membina ini, karena membina ini butuh proses. Ya. Yang penting bagi saya waktu kita bina si UMKM ini melihat peluang. Ya. Kalau nggak melihat peluang juga susah juga ya. Capek juga dia, capek juga dibina, training, didampingi, tapi dia nggak ngelihat nih potensi pasarnya gitu ya. Nah jadi yang lebih penting itu di samping mentality bahwa mereka melihat nih kalau dengan binaan kita, kalau kita bina, bahwa peluang pasar itu ada loh gitu ya. Nah itu dulu. Ya, tetapi kita nggak pernah menjanjikan ini pasti, ya tergantung proses dari mereka, keberhasilan dari mereka gitu ya. Nah, tetapi kita harus kasih gambaran. Kalau kita bina itu mereka punya prospek yang lebih ke depan ya, gitu. Nah ini yang membuat sebenarnya proses pembinaan kita juga lebih mudah ya. Jadi enggak istilahnya tuh kalau nyuruh belajar gitu ya, bukan karena belajarnya, tetapi dia tahu di sana dia bisa dapat income nanti kalau dia serius gitu. Jadi sehingga kita nggak maksa-maksa gitu ya, tapi memang keluar dari diri mereka sendiri. Iya, itu sih. Gitu. Itu yang lebih penting daripada kita dorong-dorong orang belajar ini, belajar itu, belajar segala macam gitu, tapi dianya sendiri kurang dari ya. dirinya nggak timbul gitu ya. Kalau ini kita timbulin dulu dari diri dia, caranya gimana? Akses pasarnya kelihatan lah, gitu. Walaupun ini banyak faktor nanti gitu ya, tetapi dia melihat ada potensi, ada peluang gitu ya. Kalau ada peluang, waduh, mereka akan lari dengan sendirinya ya. Kita kasih 5, dia minta 10 kan nanti belajarnya gitu ya. Saya mau ini lagi gitu ya. Nah itu yang bagaimana kita di Yayasan Astra menimbulkan orang itu mau dibina ini karena keinginan dari diri dia sendiri gitu ya.
Kalau nggak capek sih, capek ya. Iya, kita dorong Ngajarin orang tapi orangnya nggak mau belajar. iya. Ya Pak, izin coba saya lanjut Ya. lagi ya Pak. Selama membina teman-teman UMKM itu sendiri gitu ya Pak, ada nggak sih Pak cerita menarik atau cerita inspiratif gitu ya dari mereka yang apakah misalnya si A hidupnya telah berubah kah atau apapun gitu sebagai Ya. inspiratif ada Pak? Ya, sebenarnya banyak ya, banyak sekali. Kalau saya data ya, kalau di manufaktur ya masuk rantai pasok Astra itu, kalau kita kumpulin ada 80 yang dulunya benar-benar itu di garasi, di bengkel, karyawannya cuma 1-2 gitu ya. Kadang-kadang nggak ada karyawan, dia sendiri yang melakukan gitu ya. Hari ini ada sekitar 80 yang sudah menjadi perusahaan menengah. Gitu. Nah dari 80 ini kalau saya lihat lagi sudah ada 2 loh yang sudah menjual sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Jadi kira-kira bisa dibayangkan ya. Jadi jangan dilihat kondisi dia sekarang. Sekarang itu udah pada menengah dan besar gitu ya. Tetapi dulu kalau kita suruh cerita mereka dulu gimana sih? Iya Pak, kita dulu di garasi, rumah juga ngontrak segala macam. Sekarang dia udah punya pabrik. Gitu. Jadi ya banggalah Astra ya bisa mencetak pengusaha-pengusaha yang tadinya benar-benar UMKM, benar-benar UMKM. Rata-rata saya lihat jumlah karyawan yang manufaktur yang masuk ke rantai pasok ini, jumlah karyawannya cukup lumayan ya, 50 orang sampai 100 orang karyawan. Nah ini juga poin penting gitu ya, bahwa kita membina UMKM bisa menjadi besar karena kita kaitkan dengan rantai pasok dan lain sebagainya, bukan hanya memberi manfaat bagi si pemilik UMKM, tetapi dia bisa mempekerjakan orang lain. Buka lapangan kerja ya Pak? Iya, rata-rata 50 sampai 100 loh mereka punya karyawan yang 80 perusahaan tadi. Nah, jadi bisa dibayangkan berapa kita menciptakan tenaga kerja, gitu ya. Apa istilahnya multiple efeknya kemana-mana gitu ya. Nah saya juga lagi melihat ya, karena kita membina UMKM ini biasanya kan misalnya di daerah tertentu di Tegal gitu ya. Nah kita mau ukur juga kira-kira dampak terhadap ekonomi daerah. Nggak daerah lah, di sekeliling itu seperti apa. Kita juga pengen ukur ke depannya, kita mau lihat gitu dampak ekonomi secara keseluruhan. Karena tadi termasuk kan tenaga kerja bisa diserap, kemudian mungkin dengan adanya pabrik-pabrik tadi ada sektor lain yang tumbuh juga di sekitar sana, catering segala macam kan gitu. Nah gini-ginian nih ke depan kita mau lihat ya, impactnya bukan hanya sekedar menciptakan UMKM yang maju gitu ya, tetapi multiple efeknya gitu ya terhadap ekonomi secara keseluruhan gitu ya. Nah ya contohnya sangat banyak sih gitu ya. Di sektor yang lain juga banyak, di bengkel umum gitu ya, roda 4. Nah di roda 4 ini kita ada sekitar 300 binaan bengkel umum. Itu yang dulunya ya kita tahu lah, kalau bengkel umum yang biasa gitu ya berantakan, naruh kuncinya di mana, spare partnya juga nggak jelas, kualitas, pokoknya berantakan lah gitu ya. Nah sekarang binaan kita udah prosesnya itu udah rapi. Kenapa? Karena yang mendidik itu adalah teman-teman kita dari grup Astra, otomotif Astra. Jadi yang mendidik technically bagaimana proses bengkel yang benar, itu bukan Yayasan Astra, tetapi teman-teman kita dari otomotif yang ada di Astra. Sehingga proses mereka benar-benar mirip-mirip gitu, kayak pabrik dengan
bengkel resmi kita gitu ya. Walaupun lebih sederhana gitu ya. Walaupun nggak selengkap bengkel resmi kita gitu ya. Nah, itu bengkel umum. Kalau yang kuliner kita juga udah lihat hasil-hasil kuliner daripada UMKM kita udah masuk ke industri besar. Ya, saya nggak nyebut merek ya, tapi salah satu supermarket terbesar di Indonesia juga udah menyerap gitu ya. Kemudian kalau pertanian ya industri jamu segala macam yang gede-gede itu juga udah terima produk-produk hasil UMKM dari binaan kita. Tetapi syaratnya itu QCD-nya harus masuk dengan standar industri besar dan rantai pasok tadi. Nah itu tugas kita nih, mengangkat QCD-nya itu. Kalau mentality itu dasar, ya. Karena itu semuanya akan pengaruh. Mental mau berubah tadi Ya, Pak, mau dibina, betul. mau sabar dalam Ya, prosesnya juga ya Pak gitu. Oke Pak, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya gitu ya Pak. Untuk best practice-nya sendiri gitu ya Pak, untuk menggambarkan suksesnya YDBA dalam pembinaan UMKM seperti apa Pak? Jadi saya tuh sama teman-teman di Yayasan Astra YDBA, saya kan kebetulan lama di marketing. Oh iya. Ya. Kalau marketing itu kalau yang ngomong YDBA, Yayasan Astra, ya pasti bagus semua kan gitu ya. Nah sehingga tahun lalu kita kumpulkan binaan-binaan kita yang sukses-sukses itu, mereka yang cerita. Oh iya sih, benar sih. Kalau saya cerita, tim saya di Yayasan Astra cerita keluar, ya pasti bagus lah ya. Kecap kan nomor 1. Mana ada kecap nomor 1 kan gitu. Nah jadi kita kepikiran cara komunikasi keberhasilan Astra ya melalui Yayasan Astra YDBA dalam membina UMKM. Menurut saya yang ngomong itu sebaiknya bukan Astra atau Yayasan Astra YDBA. Sebaiknya yang bercerita itu orang yang merasakan dampak daripada program itu ya Pak. Iya. Nah sehingga kita kumpulkan ada lebih dari 20 lah ya. Dan itu di setiap event-event ya mereka yang cerita. Jadi kalau saya dan timnya DBA ceritanya proses kita gimana, ke depan gimana, bayangan kita, strategi kita 3 tahun ke depan gimana dan lain sebagainya, itu kita yang cerita. Tetapi dampaknya yang dirasakan, itu lebih baik yang cerita yang merasakan. Yang menjalani sehari-hari. Gitu. Dan menurut saya ini jauh lebih efektif. Ya. Jadi setiap acara dimanapun atau kunjungan kita kemana-mana, kita bawa tuh. Untuk sharing Pak ya? Untuk ya mereka suruh ceritalah gitu ya, bagaimana sih Astra melalui Yayasan Astra YDBA ini membina UMKM sampai benar-benar berhasil gitu ya. Jadi ya kita gilir aja acara ini si A, nanti acara ini. Dan saya melihat ya beberapa kali itu yang dengar terharu loh dengan cerita mereka. Karena mereka ceritanya kan dari yang nggak ada apa-apa kan. Hari ini bisa punya karyawan 100 gitu. Kaget-kaget kan yang denger kan. Kemudian gimana dulu sebelum dibina dia nganter barang, ngangkat sendiri gitu ya. Antar sendiri. Packing sendiri. Ya, gitu ya. Hari ini dia udah bisa mengelola, mempekerjakan banyak orang. Kemudian bagaimana dulu dia nggak ngerti baca spek gitu ya. Nggak ngerti gimana ngetes supaya speknya ini sesuai. Hari ini karena diajarin oleh industri besar bersama Yayasan Astra, mereka paham. Ini kan teknologi kan, transfer teknologi ini untuk mereka gitu ya. Tanpa disadari loh gitu ya. Nah kalau mereka cerita itu ya walaupun
saya sering dengar ya, tapi terharu loh dengarnya gitu ya. Apalagi apa yang pihak yang baru dengar gitu. Terharu benar. Jadi beberapa kali tuh yang saya lihat sampai dia ngomong terharu ya Pak dengar. Ya ini ya memang kenyataannya begitu gitu ya. Memang hasilnya sangat baik gitu ya. Gitu. Iya sih. Karena dari membina satu orang punya usaha berkembang, pekerjaannya nambah, kan kalau kita bawa dengan banyak keluarga yang jadi terhidupi gitu ya Pak. Terus juga lingkungan yang hidup karena ya tadi cateringnya jalan, apa segala macam itu dari satu orang bisa mengubah satu daerah dampaknya gitu. Oke Pak, saya coba lanjut lagi gitu ya sebelum ini gitu ya. Kira-kira oke. Ya. Ini udah masuk pertanyaan terakhir soalnya Pak. Oke. Masuk ke pertanyaan terakhir. Cuma nanti kalau ada hal penting yang saya belum tanya ke Bapak dan itu memang harus disampaikan, nanti disampaikan aja ya Pak. Nah, kira-kira untuk pesan Bapak gitu ya untuk para pelaku atau yang sehari-hari ngurusin wirausaha gitu ya, khususnya kalau misal di kita itu spesifik ke wirausaha muslim, pesan Bapak seperti apa Pak? Sebenarnya sih kembali lagi yang saya sampaikan tadi itu, kalau pengusaha muslim kita kan di agama Islam itu kan ajarannya udah lengkap sekali gitu ya. Ya saya hanya menghimbau apa yang diajarkan di agama kita itu bisa diterapkan. Karena antara pengetahuan dengan diterapkan ini ada gap menurut saya, terutama di masyarakat kita di agama Islam. Di umat kita tahu banyak gitu ya, tapi yang dilaksanakan mungkin sedikit gitu ya. Tapi ada orang di luar yang non Muslim lah gitu ya, taunya nggak banyak tapi diterapkan gitu ya. Nah itu yang kalau saya sih kembali ke umat gitu ya. Menurut saya yang harus diperbaiki itu. Gak perlu terlalu banyak tahu gitu ya. Tapi terapkan gitu ya. Kemudian tambah lagi gitu ilmunya, terapkan. Tambah lagi, terapkan gitu ya. Kalau sekarang saya lihat ya bukan mengkritisi. Tapi kita pengen tahu sebanyak-banyaknya gitu ya. Tapi lupa untuk menerapkan gitu ya. Itu yang disayangkan gitu ya. Nah dari kalau bicara UMKM muslim ya kan udah ada ajaran-ajarannya kan semuanya. Nah ya diterapkan aja saran saya gitu ya. Diterapkan yang diajarkan itu dengan baik, saya yakin itu akan memberi hasil dan dampak yang luar biasa gitu ya. Dan sebenarnya universal sih, ya bukan hanya spesifik untuk muslim ya Pak? Iya bukan hanya muslim, tetapi di EDBA kita juga konsepnya kan konsep yang sebenarnya universal kan, gitu ya. Dan itu nggak ada yang ngebantah juga itu, bahwa pendekatan-pendekatan agama kita, agama lain segala macam mirip-mirip gitu ya. Dalam berusaha itu yang dijaga apa? Kepercayaan kan gitu ya. Makanya tadi penting komitmen, konsisten kan. Itu kepercayaan itu. Kalau mau berbagi itu lebih ke sosial kan. Kemudian mau berubah ya dari industri kecil mau yang lebih maju ya harus mau berubah kan gitu. Nah jadi sebenarnya yang ada di EDBA itu sudah mengakomodir ya ajaran-ajaran yang memang diyakini ini bisa menjamin kesuksesan. Tapi poin saya tadi itu, saya pengen pengen apa yang kita dapatkan ini walaupun sedikit terapkan, gitu. Jangan pengen belajarnya banyak gitu, tapi yang diterapkan sedikit gitu ya. Lebih baik kalau menurut saya nih, ini bisa salah saya, bisa salah nih. Lebih baik belajar sedikit tapi
terapkan. Daripada belajar banyak tapi yang diterapkannya sedikit gitu ya. Kalau enggak capek juga kita belajar terus gitu ya. Tapi yang diterapkan impactnya nggak ada gitu. Kurang ya Pak. Hanya pengetahuan. Makanya saya di Yayasan Asa YDBA itu sering ngomong kalau melakukan pembinaan, training segala macam, saya nggak mau membuat binaan kita ini pinter. Tapi saya maunya mereka tahu dan melaksanakan. Karena kalau pinter yang nggak di Yayasan Asa YDBA, di banyak lembaga pendidikan, bikin orang pinter ya, tapi nggak melaksanakan gitu. Jadi kalau debat jago gitu ya, kalau diskusi jago gitu ya. Kita nggak membuat YDBA tugasnya nggak itu. Jadi saya menghindari sekali training-training kita untuk membuat orang itu pinter secara knowledge gitu ya. Tetapi saya pengen apa yang kita berikan ini, binaan kita ini pinter dalam eksekusi terhadap apa yang diajarin. Agak beda loh. Agak beda. Iya. Jadi nanti Yayasan Astra bisa salah arah kalau bikin orang UMKM pinter-pinter gitu ya. Percuma menurut saya. Kita yang penting ajarin dikit tapi laksanakan. Ajarin dikit laksanakan. Makanya prinsip kita pendampingan. Jadi bukan hanya training tinggal gitu. Enggak. Training, dampingi, pastikan dilaksanakan. Itu idealnya begitu ya. Gitu ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak, bertahap aja dikit-dikit tapi diterapkan. Kembali ke umat ya begitu juga. Saya lihat banyak yang jago-jago ya, tapi dalam pelaksanaannya ya agak kurang ya Pak. Bukan kurang ya, perlu ditingkatkan. Gitu. Oke. Saran ya. Siap. Oke, Pak Sam, mungkin itu saja ya podcast kita hari ini gitu. Mungkin sebagai kalimat penutup dari saya ngutip dari Pak Sam juga. Ya ilmu kalau hanya sebagai ilmu ya jadi ilmu aja gitu ya Pak. Tapi kalau ilmu diterapkan insya Allah akan jadi amal gitu. Dan mudah-mudahan Bapak dan juga teman-teman yang mau membina dan merubah itu jadi amal jariah juga untuk kita semua yang terlibat gitu. Sekali lagi terima kasih Pak Sam, sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi dan podcast berikutnya lagi gitu. Oke, cukup ya Pak. Makasih ya. Siap, sama-sama. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.